Kita nggak lihat, tapi kita percaya. Itulah iman, ya. Tapi harus dipahami, kita beriman bukan kepada yang tidak ada. Kita beriman kepada yang ada. Tapi yang ada itu kita nggak lihat. Tapi kita percaya bahwa itu ada.
Kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya di dalam Yesus kami bisa hidup, hanya di dalam Yesus kami bisa menikmati damai, hanya di dalam Yesus kami bisa bergembira, hanya di dalam Yesus kami bersuka cita. Karena di luar Yesus pasti sengsara. Kami bersyukur Yesus, kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh mengalami Engkau, kami boleh menikmati Engkau, dan kami sungguh-sungguh beriman bahwa Dikau adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Inilah yang membuat kami istimewa. Inilah yang membuat kami berbangga. Bukan berbangga karena diri kami. Kami berbangga karena kami mengenal Tuhan dengan benar. Karena Tuhan yang benar hanya Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Kebenaran hanya Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Urapi lidah mulut hamba-Mu supaya mengatakan yang benar. Kalau ada kuasa-kuasa lain, iblis, setan, roh jahat, niat-niat orang tertentu yang ingin berbuat jahat, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami siap diisi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan suara-suara yang meriah. 3, 2, 1. Bertobat, menyala, menyatakan, syarikat, akurat, konsisten, tidak dalam mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak kecil, tidak kecil, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil. Haleluya! Sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat, luar biasa. Haleluya! Silakan duduk saudara, silakan duduk. Saudara, luar biasa kalau kita masih bisa ya beribadah hari ini, karena tantangannya begitu berat selama seminggu ini ya. Begitu berat ya. 2 hari yang lalu air di sini naik, saudara. Naik. Ya. Terus dipanggil tukang, kita deal-dealan diborong 500.000. Oke, bisa nggak naik lagi air? Nggak naik. Tapi waktu mereka lagi doa, air naik. Ya, orang itu datang lagi. Nah, kita tidak tahu ini. Ini kalau hujan lebat naik nggak ya? Intinya dia jamin nggak naik gitu ya. Ya, saudara, udah begitu saudara banyak sekali ya. Ya, yang memang dalam minggu ini ya AC pun banyak yang rusak ya. Yang paling spesial ya ujian tadi ya. Seharusnya kita kan udah selesai ibadah ini. Ya, selama-lamanya jam 1:30 paling ya. Tadi kita mulai jam 1 lebih karena listrik mati. Tapi puji Tuhan, amin. Iya, semuanya terkendali ya. Karena Tuhan kirimkan orang yang ahli listrik yang bisa membetulinya. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, kita sekarang akan berbicara iman ya. Kita ambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 3, 4 dan 5. Kenapa ini begini? Biasanya terang banget. Oke ya, sudahlah. Yang penting Anda bisa baca. 3, 2, 1.
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintahnya tidak berat. Terus? Sebab semua yang baik dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Terus? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Iya, jangan cepat-cepat bro ya. Kadang orang belum selesai baca kamu sudah ya tukar ya ke ayat yang berikutnya. Iya, saudara, Alkitab bilang bahwa iman kita lah yang mengalahkan dunia. Haleluya. Tapi di sini bukan sembarang iman. Harus iman di dalam Yesus. Kalau iman di luar Yesus tidak bisa mengalahkan dunia. Hanya iman di dalam Yesus yang mampu mengalahkan dunia. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Iya, saudara, dan iman di dalam Yesus itu membuat kita juga mampu untuk melakukan apa yang Dia mau di ayat 3 tadi. Ya, 3, 2, 1. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Iya, apakah perintah Tuhan tidak berat? Ya, kalau kalian rasa berat, bilang aja berat. Apakah perintah Tuhan tidak berat? Haleluya. Iya, kalau kalian bilang berat, Alkitab bilang ringan. Tidak berat berarti ringan. Memang perintah Tuhan itu berat bagi orang yang tidak tinggal di dalam Yesus. Tapi bagi mereka yang tinggal di dalam Yesus, yang beriman kepada Yesus, dia dapat melakukan perintah-perintah Tuhan karena ada Roh Kristus yang memberikan kemampuan baginya untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, tadi sebenarnya saya cari-cari ya, mana mereka-mereka yang ngambil Alkitab tapi mentafsirkan sesuka-sukanya. Tapi saya tidak temukan ya. Kebetulan karena sibuk ya, jadi nggak ada. Padahal di sini kalau seperti yang dari Kosambi ya, siapa nah? Yoel ya. Dia senang yang begitu malah ya. Senang yang begitu karena dia berhadapan dengan rekan-rekannya yang berbeda keyakinan, yang selalu mempertanyakan hal-hal seperti itu ya. Nah, saudara, jadi di sini kita bicara iman. Apa itu iman? Ya. Kita lihat di Ibrani dulu. Ibrani 11 ayat 1 ya. Kita lihat Ibrani 11 ayat 1. 3, 2, 1. Saya perintahkan semua ikut baca ya. 3, 2, 1. Ya, kalau saudara ya tidak ikut membaca ini, ya, saya akan lebih lama khotbah. Tapi kalau saudara serentak, saya pasti cepat menyelesaikan khotbah saya. 3, 2, 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi kita nggak lihat, tapi kita percaya. Itulah iman, ya. Tapi harus dipahami, kita beriman bukan kepada yang tidak ada. Kita beriman kepada yang ada. Ya, tapi yang ada itu kita nggak lihat. Tapi kita percaya bahwa itu ada. Contoh sederhana, mungkin kalian nggak pernah lihat Tuhan, tapi kalian percaya Tuhan. Betul nggak? Ya, itulah iman. Ya, sama ya. Kalau kita kembangkan lagi, kita ya tidak melihat banyak hal. Bagaimana kita ke depan nanti? Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Amen. Tuhan pasti memelihara kita. Amen. Tuhan pasti menolong kita. Amen. Tuhan pasti membela kita. Amen. Itu iman namanya. Ya, itu saudara, iman kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, coba bisa ditampilkan? Ya.
Ini dia iman ya. Iya. Oke? Enggak, yang sudah saya kasih sama cecar itu tampilkan. Ada tidak? Oh, enggak dikasih ya? Udah. Oke, kalau enggak dikasih ngapain ke situ lagi ya? Tadi udah bilang kasihkan car, aku bilang ya. Iya. Iman itu ya. Itu dalam bahasa Yunaninya saya sudah kasih tadi ya. Ada tulisan Yunaninya, ada juga cara bacanya semua ya. Itu iman itu adalah pisti ya, pisti. Dalam bahasa Yunani. Arti pisti itu adalah ya di Ibrani ini pakai kata itu. Jadi segala sesuatu yang kita nggak lihat, tapi kita percaya. Tapi kita bukan sebarang percaya, karena memang barang itu ada. Tapi kita belum lihat. Namun kita percaya. Itulah namanya iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalian tahu masa depan kalian seperti apa? Tidak tahu. Tapi kalian percaya bahwa masa depan kalian itu masa depan yang penuh harapan? Amin. Masa depan yang cemerlang? Amin. Nah, itulah iman namanya. Haleluya. Nah, yang uniknya dalam bahasa Ibraninya itu lebih unik. Ya. Jadi iman dan amin itu sama. Emuna. Ya, emuna. Jadi kalau orang Kristen Arab amuna. Ya. Kalau orang Ibrani emuna. Emuna. Ya. Iya, kadang mereka ngomongnya emuna kan begitu ya. Tergantung lidahnya ya. Sama dengan Allah, tulisannya sama. Hah, saudara, ini emuna ini ya unik sekali. Kenapa? Dia bisa artinya amin, dia bisa artinya iman. Nah, itulah emuna ya. Kalau amin ya, itu pasif. Artinya amin. Udah. Kita terima. Kalau iman itu aktif, kata kerja dia. Ya, dia pakai kata kerja. Jadi tergantung penempatan kata-kata ini. Contoh dalam bahasa Indonesia, walaupun ini sangat beda sekali ya. Ya, tapi saya kasih contoh misalnya, kamu bisa nggak buang air ini? Bisa. Terus ada juga orang baru keluar dari pohon kelapa sawit lari-lari. Ya, kenapa? Aduh, kena bisa kamu, bisa, kena bisa. Dia udah tahu pasti, bisa ular. Ya, jadi saudara, kata iman ini, ya, ini artinya, ya, kita meyakini apa yang belum kita lihat, ya, karena kita tahu bahwa yang belum kita lihat ini sebenarnya ada. Hanya kita nggak bisa lihat saja. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara, kita nggak bisa lihat. Udah nggak usah pakai itu lagi udah. Nanti jadi lama kerjanya. Ya udah. Jadi kita nggak bisa lihat. Ya. Tapi kita percaya. Itulah emuna tadi ya, atau amuna tadi. Tetapi saudara, itu kalau iman itu kata kerja, tapi kalau amin itu kata pasif. Ya, dapat, gitu loh. Makanya kalau kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 18, Yakobus 2 ayat 18 kita baca. 3, 2, 1. Ya, terus 3, 2, 1. Ya, terus 3, 2, 1. Iya,
Jadi saudara, ini pakai kata kerja. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Nah, jadi iman itu pakai kata kerja, amin itu pakai pasif. Ya, jadi nggak pakai kata kerja. Saudara percaya bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Itu amin. Tetapi untuk kau bisa amin harus ada Iman. Kalau kau amin tapi tidak ada iman, itu semuanya kosong. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kosong. Ya. Sekali lagi ya. Kalau kau bilang amin ya, tanpa iman itu kosong. Nihil. Tapi kalau kau bilang iman tanpa amin itu juga kosong. Hampa. Ya. Tapi kalau kau bilang amin, itu berdasarkan dari imanmu mengatakan amin, maka semua yang kau imani pasti terjadi. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita, Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, saya yakin betul melayani Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Ya. Walaupun yang saya layani anak-anak jalanan, yang saya layani orang-orang sederhana, tapi buktinya saya dipelihara Tuhan. Ya, begitu besar biaya yang harus kita keluarkan, tapi Tuhan siapkan. Kenapa? Karena saya punya iman dan saya juga punya amin. Haleluya. Haleluya. Saya punya iman, saya juga punya amin. Makanya saudara, jangan kalian ragu-ragu mengatakan amin. Tapi jangan juga kalian mengatakan amin tanpa iman. Karena kalau kalian katakan amin tanpa iman, maka aminmu itu pasif. Tapi kalau kalian berkata punya iman tanpa perbuatan, iman itu kosong. Karena itu iman dan amin harus berjalan bersama-sama. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Saya berharap saudara akan dapat mujizat. Setiap waktu, setiap saat saudara dapat mujizat. Apa yang kau alami, saudara harus alami. Mujizat yang kau dapatkan, saudara harus dapatkan. Saya mau saudara dapat. Karena saya sedih kalau melihat orang miskin. Saya sedih kalau melihat orang susah. Saya sedih kalau melihat orang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Saya sedih kalau orang tidak bisa bayar kontrakan rumah. Saya sedih kalau orang tidak bisa kontrak rumah di kolong-kolong jembatan tinggalnya. Saya sedih. Tapi saya tidak bisa beri rumah kepada mereka. Tapi saya bisa beritakan firman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Orang kalau sudah punya iman, maka iman itulah yang akan membawa dia untuk mengalami hal-hal yang ajaib. Dan keajaiban itu karena dia sertai dengan kata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Saudara harus responsif. Ya. Mungkin juga ada yang bingung ya. Kok ini pakai topi? Jadi saya jelaskan. Tadi kan kita buru-buru tuh. Saya tidak mau bertambah lama lagi. Karena kalau ini tidak saya kasih pengeras, itu akan lari kemana-mana. Jadi saya pikir saya pakai topi aja. Itulah luar biasanya. Ya. Ibadah orang percaya. Ya, kalian mau pakai topi boleh, nggak pakai topi boleh, pakai kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh. Yang penting jangan kalian nggak pakai rok, nggak pakai celana, itu yang nggak boleh. Haleluya. Haleluya. Ya itu hebatnya ya. Itu hebatnya ya. Itu hebatnya Tuhan kita tidak melihat dari semuanya. Dia melihat iman saja. Makanya Lukas 18 ayat 8. Ya. Haleluya. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ia akan segera mengalahkan mereka. Akan tetapi, jangan manusia datang, adakah yang dapat iman ini? Saya tidak tahu ya yang di belakang apa memang sudah minus berapa ya. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ia akan segera mengalahkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Berikan sorak-sorai buat Yesus.
Tuhan tidak lihat jas yang kau pakai. Tuhan tidak lihat pakaian yang kau pakai. Tuhan tidak lihat sepatu yang kau pakai. Tuhan lihat ada nggak iman di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan hanya lihat iman. Apakah Tuhan nggak bisa lihat baju? Bisa. Apakah Tuhan nggak bisa lihat sepatu yang kita pakai? Bisa. Merek apapun yang kau pakai sepatu, dia bisa tahu itu merek apa. Motor apa yang kau pakai, dia bisa tahu. Karena dia memang maha tahu. Tapi apapun yang kau pakai itu, ya, dia tidak mau tahu walaupun dia maha tahu. Karena bagi dia itu tidak ada nilai sama sekali. Sekalipun kau secantik bidadari yang turun dari langit, sekalipun kau tampan seperti pangeran, walaupun kau pakaian yang mahal, pakai sepatu yang mahal, jam yang mahal, semua mahal-mahal, Tuhan lihat. Tapi itu tidak ada nilainya. Kita bernilai di mata Tuhan kalau kita beriman kepada Dia. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Iman ini saudara punya musuh. Musuh iman itu keraguan. Musuh iman itu kekhawatiran. Musuh iman itu kebimbangan. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Oke? 3, 2, 1. Dan sama sekali jangan lupa, sebab orang yang bimbang sedang gelombang laut, dan gelombang bintang yang menarik oleh angin. Terus? Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan sesuatu Tuhan. Sebab orang yang dibahagi tidak akan kenal dalam hidupnya. Iya. Saudara, saya hafal ayat ini dari 6 sampai 8 ya. Mintalah dengan iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang demikian jangan mengira mendapat sesuatu dari Tuhan. Haleluya. Karena orang yang menduha hati tidak akan pernah tenang hidupnya. Jadi kalau kau mau tenang, jangan menduha hati. Makanya 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, 1 Petrus 4 ayat 7. Oke. 3, 2, 1. Segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasa dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Iya. Jadi saudara di situ ada mengatakan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang dekat ini? Yang dekat ini adalah tantangan, persoalan, kesulitan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di situ ada ayatnya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saya yakin kalau saudara tidak menghadapi banyak tantangan, rintangan, kesulitan, dan saudara terus punya uang yang banyak, saya yakin saudara tenang. Ya nggak mungkin. Kenapa kau gelisah? Karena banyak uang jadi pusing aku. Ya, biasanya orang kenapa kau gelisah? Nggak ada uangku. Nah, ya kan? Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi, ya. Saya katakan tantangan, rintangan, kesulitan, hambatan, cobaan, ya. Itulah yang membuat kita tahu siapa kita. Kalau kita hanya menghadapi hal-hal yang enak, kita tidak tahu siapa kita. Tapi kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, disitulah kita baru tahu siapa kita. Itu sebabnya orang-orang yang bisa menguasai dirinya dalam situasi sulit, dalam keadaan genting, dialah ciri-ciri orang yang beriman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ciri-ciri. Ya, saya nggak bilang pasti, ciri-ciri. Tapi kalau dia menghadapi sesuatu sudah langsung gelisahnya berlebih-lebihan, itu bukan orang yang beriman. Tapi Anda diberi hikmat sama Tuhan, tidak boleh Anda hanya beriman dengan iman yang membabi buta. Hikmat itulah yang akan nanti memberitahukan kepadamu strategi-strategi apa yang kau harus buat. Contoh, kau diintimidasi orang, kau mau dibunuh orang, kau mau dianiaya orang, kau mau dipenjarakan orang, kau mau diginikan orang. Kau
Punya iman kau pasti menang, tapi kau harus punya strategi-strategi. Makanya itu yang kemarin saya ajarkan sama istri anak-anak saya. Strategi-strategi saya semua sudah ada. Kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Saya tahu pasti saya menang selamat. Karena setiap kali Tuhan kasih visi untuk itu bisa menjadi misi, pasti Tuhan kasih strategi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, gereja tanpa tembok terus jalan. Walaupun dalam situasi yang kata orang, wah ini berat. Intimidasi. Bahkan bukan hanya berat intimidasi saja, bagaimana kita membiayain mereka, mengasih susu anak-anak kecil yang di bawah 5 tahun ke bawah. Kita harus kasih susu. Ya. Terus ngasih makan. Yang sakit kita kasih obat. Ada yang nggak diobati tapi didoakan. Ada yang harus diobati. Dan mereka tidak kasih kolektif. Apalagi perpuluhan. Luar biasa. Saya bisa hidup sekarang ini. Ini karena kasih karunia. Karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan, saya nggak mungkin bisa hidup. Karena beratnya tantangan itu. Beratnya, saudara. Tantangan, rintangan, hambatan, kesulitan. Ya. Saudara, kalau saudara yang ngalami, pasti saudara akan bicara hal yang sama. Saya tahu saudara punya kesulitan, tapi kesulitan saudara itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau kesulitan saya tidak. Untuk bagaimana orang ini bisa ini, orang ini bisa ini, orang ini bisa ini. Dan juga saya harus perhatikan istri dan anak-anak saya. Nah ini. Kalau saya hanya memperhatikan istri dan anak-anak saya, wow, happy hidup ini. Happy. Mungkin sekarang saya sudah di Medan. Mungkin saya sudah makan sama Kapolrestabes. Ya. Mungkin beliau dengar ini. Karena beliau juga sering nonton YouTube kita. Mungkin saya bisa ketemu dengan dia. Mungkin makan bersama dia. Tapi saya lebih memilih tinggal bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, memang susah. Kadang susah sekali ya. Kadang kita ya mengasihi orang. Tapi kalau orang itu tidak merasa dikasih, dia nggak akan pernah merasa dikasih. Iya. Sama halnya. Kalau saudara anggap pikir ini yang biasa yang saya lakukan ini, ya biasa aja. Tapi bagi orang-orang lain, kami dipuji-puji. Di persekutuan Bonataon dan Natalan kemarin, saya lupa ya, ada Marga Manurung, banyak orang Batak. Lihat di YouTube. Ya. Judulnya, setelah gereja tanpa tembok digeruduk, Yesus Lubis dipanggil oleh suku Batak. Wah, banyak juga yang nonton, lumayan. Kalau udah khotbah nonton 3.000 lebih banyak. Apalagi kemarin yang khotbah di BNN. Wow, luar biasa. Satu malam 14.000. Kenapa? Karena orang penasaran. Baik yang tidak suka, saya yang suka. Kok Yesus Lubis ini dipanggil ke polisi hari kedua langsung datang. Langsung hadir. Betul, saya langsung bersalaman sama polisi itu. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, makanya apa ya? Apa yang saya mau omong tadi coba? Paham nggak saudara? Haleluya, haleluya. Kalau khotbah saya bilang, ya 3.000 itu yang nonton sudah banyak ya. Kalau kita bicara-bicara lain-lain itu sedikit ya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, itu satu hari 14.000. Sekarang mungkin sudah bisa 15-16.000. Ya karena ada orang-orang tertentu yang memang mau pingin tahu, hampus dia. Ada juga orang yang, aduh kenapa ini? Nah, tapi puji Tuhan itu komennya semua saya baca kemarin baik-baik semua komennya, like-nya banyak banget. Ya, semua mendukung pelayanan saya. Ya. Lihat aja nanti, baca komentar-komentarnya.
Ya. Makanya saya kirimkan video itu kepada beberapa jenderal dan juga ada jenderal bintang 3. Jadi kalau udah bintang 1 itu tetap jenderal ya. Ya, saya pikir Bapak ini kemungkinan nggak suka ya karena fotonya saya pakai. Ya, saya mikir begitu kan, karena saya nggak izin memang kan. Tapi saudara, kita memang ada berfoto sebelum pelayan BNN kan ada Natalan BNN. Saya lupa harinya hari apa itu ya. Rabu ya. Ada Natalan di sana, kita diundang. Yang undang itu memang bukan kepala BNN, tapi bintang 1 juga. Kita datang ke sana, ketemuan sama kepala BNN, salaman. Nah, saya pikir wah ini kalau didampingi foto saya dengan saya foto salaman terus dengan dia dinas yang pakai bintang 3. Wah ini gimana ini? Saya bilang sama Daniel, pakai aja. Nggak apa-apa. Saya bilang begitu kan? Iya. Terus saya WA beliau. Pak, mohon maaf. Videonya kurang bagus karena banyak kata-kata yang terputus. Kemungkinan itu karena terhalang ketika orang ada lewat. Saya bilang gitu. Karena Daniel bilang kurang lebih begitu ya. Beliau ketawa-tawa. Hehehe, video itu saya kirimkan. Hehehe, nggak apa-apa pendeta, nggak apa-apa pendeta. Ya, saudara, kalau hidup ini hanya ingin menyenangkan diri sendiri, hanya ingin menyenangkan keluarga kita sendiri, kita nggak berbuat apa-apa sama Tuhan. Orang dunia juga melakukan itu. Orang yang nggak kenal Tuhan juga melakukan itu. Orang fasik melakukan itu. Nggak ada mereka yang telantarkan istri anaknya dan tendang-tendangi anaknya, pukul istrinya, nggak ada. Kalau hanya itulah tanggung jawab kita di bumi ini, sama kita seperti mereka. Tanggung jawab kita itu lebih. Kita bukan hanya mementingkan diri kita, bukan hanya mementingkan istri dan anak kita, tapi kita juga mementingkan banyak orang. Tetapi juga jangan gara-gara banyak orang, istri dan anak kita juga telantar. Artinya kita kasih orang 50.000 sementara istri anak kita nggak makan. Itu pun Tuhan tidak senang. Kalau ada 50.000, kasih 25.000 kepada orang yang tidak makan, 25.000 kepada kita. Artinya kita harus berbuat adil. Karena kita tahu mereka pun itu punya Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu ada 1. Berarti semua orang yang menciptakan siapa? Tuhan. Ya. Mau suku apapun dia, mau agama apapun dia, yang ciptakan siapa? Tuhan. Berarti ketika kita mengasihi semua orang, kita sedang mengasihi ciptaan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Nah, saudara, hidup ini tanpa iman kita pasti lelah, capek, bahkan kita mungkin jatuh, tak bisa bangkit lagi. Tapi kalau kita punya iman, kita jatuh tak sampai tergeletak, tangan Tuhan pasti akan menopangnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tadi ini kencang banget, kau jadi pendek, kau jadi kecil. Haleluya. Jadi kalau kita ngomong pelan gini, enaknya kalau ini kencang. Bagus dia. Makanya kan semua itu, saudara, pembicara itu permainannya di sini. Dia kalau ngomong kencang, dia giniin. Kalau ngomong apa, dia giniin ya. Iya. Jadi makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sudah? 3, 2, 1. Luar biasa. Ya, kami percaya bukan karena melihat. Berarti karena apa? Karena iman.
Percaya itu bahasa umum, bahasa khusus keagamaan namanya iman. Ya, ayo kita baca Yohanes 20 ayat 28-29. Yohanes 20, 3, 2, 1. Thomas jawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Terus Kata Yesus kepadanya, karena engkau tahu dari aku, maka kau percaya. Kepada dia tidak melihat, namun percaya. Anda melihat? Tidak. Anda percaya? Mana lebih berbahagia, Anda atau Thomas? Lebih berbahagia saudara atau Thomas? Oh, kami ya. Haleluya. Bukan saya ya. Kami. Wah, itu luar biasa. Itu khotbah masuk sekali ke lubuk hatinya. Dia tidak mau mementingkan dirinya. Dia bilang kami supaya teman-temannya juga boleh percaya. Bukan karena melihat, tapi karena kita percaya. Haleluya. Haleluya. Orang yang hidup dalam iman itu adalah orang yang kaya raya. Tapi orang yang hidup di luar iman itu orang miskin. Makanya kalau saudara mau kaya raya, Anda harus hidup dalam iman. Yang paham katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita baca Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. 3, 2, 1. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar awal hidup. Sebab di dalamnya nyata. Apa itu arti nyata? Jelas, pasti. Ya. Jadi di dalamnya pasti itu kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Apa itu bertolak? Berangkat, bergerak, ya, dan memimpin kepada iman. Apa itu memimpin? Memimpin, bukan kita yang memimpin, iman tadi. Iya. Tadi kan iman tadi bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Iman tadi. Iya. Memimpin berarti kita dituntun. Haleluya. Dibimbing. Haleluya. Diarahkan. Siapa yang bimbing, nuntun, arahkan? Ya tadi iman kita di dalam Yesus itu. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Saudara ada hari ini karena iman. Kalau tidak karena iman, saudara sudah lari karena hujan lebat, mati lampu. Kita harus tunggu tukang listrik sampai kita 1,5 jam menunggunya. Dan saya tahu perut saudara sudah hunger, perut saudara sudah lapar. Tetapi saudara, gereja ini setiap kali selesai khotbah menyediakan makanan. Ini gereja terkaya. Coba lihat gereja-gereja lain. Mereka nggak siapkan makanan. Saudara mau kasih 1.000, saudara mau kasih 2.000, saudara mau kasih 3.000, saudara mau kasih 5.000, tetap makannya sama dengan yang kasih 20.000. Jangan kau merasa minder karena tadi kolektemu 2.000 dan kau pikir temanmu ngasih 20, atau kau lihat temanmu ngasih 50 atau 20, kau minder sehingga kau tidak boleh nambah, sehingga kau tidak mau nambah, sehingga kau makannya begitu dikit. Jangan minder. Haleluya. Saya sering bilang dalam lab saya, satu gelandangan kita bawa ke Yesus sama satu jenderal kita bawa ke Yesus sama nilainya. Satu menteri kita bawa ke Yesus sama satu gelandangan kita bawa ke Yesus sama nilainya. Itulah iman. Tapi orang yang nggak beriman, dia akan mencari hanya orang-orang kaya. Dia hanya mencari orang-orang pangkat. Tapi orang beriman tidak. Karena dia percaya bahwa nilainya sama di hadapan Tuhan. Dan dia tahu bukan si jenderal yang kasih hidup, bukan si menteri yang kasih hidup, dan juga bukan si gelandangan yang kasih hidup. Yang kasih hidup adalah Tuhan yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa. Kemarin di depan 7 jenderal saya berkata, kurang lebih 7 jenderal. Ini pelayanan saya 20 tahun begini. Saya dipelihara. Saya dipaksa oleh negara. Harus punya mobil 2. Bingung mereka. Bingung mereka awalnya. Kan gak mungkin saya bilang. Kalau saya ditelepon, Pak saya di rumah sakit Pak. Tolong Pak. Sorry. Ini lagi ganjil. Gua punya genap. Baru ketawa itu. Jenderal-jenderal paham dia.
Oh iya, ganjil genap. Kita dipaksa. Kalau kalian bilang saya kaya, itu kaya terpaksa. Mau tidak mau kita harus punya. Dan saya doakan Anda semua punya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan punya ganjil saja. Kalau punya, ya jangan punya genap saja. Kalau punya genap saja, nanti ada orang bilang, tolong datang dong. Genap, ini ganjil. Karena itu orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Teladani saya, contoh saya, ikuti saya, lihat saya, beginilah hidup saya, tetapi lihatlah bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap saya. Enggak terpikirkan. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Itu sebabnya kalaupun saya harus mati karena Yesus, itu sudah wajar. Kenapa? Karena saya sudah dipelihara Tuhan Yesus 55 tahun. Walaupun dulu saya belum percaya Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan sudah pilih saya. Tapi saya nggak ngerti. Karena yang saya kenal hanya agama. Tahun 1996, barulah saya bisa mengalami Yesus. Saya tinggalkan agama saya yang lama, saya ikut Yesus. Disitulah saya baru tahu iman itu apa. Haleluya. Iman itu bukan sekedar ketaatan membabi buta. Tapi iman itu adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Orang bisa saja taat. Buktinya kalian taat perpanjang STNK, bayar pajak mobil. Dulu jarang yang pakai sabuk kendaraan, sekarang semua pakai. Taat kan? Apakah itu iman? Takut kena tilang. Jadi hukum dunia selalu memaksa kita, tapi kasih karunia Allah membuat kita taat tanpa terpaksa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ulangi lagi ya. Hukum dari dunia memaksa kita untuk melakukannya, tapi hukum Tuhan, kasih karunia Tuhan itu membuat kita taat karena kita ikhlas. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau memang ada saudara nganggur, ya bisa kerja di sini. Kerjanya hanya buat TikTok sehari 10 aja. Ya, mana kata-kata yang harus ada 10 ya, tiap hari tuh. Kalau nganggur ya. Gajinya berapa nanti kita bicarakan, yang penting. Kemarin Daniel tuh, dia bilang begini sama saya. Sebenarnya kerja saya ini lebih berat dari Naomi, Pak. Hah? Kenapa kau bilang gitu? Naomi yang ngomong. Hah? Kenapa kau bilang gitu? Kenapa kau bilang gitu? Oke, sekarang Naomi bilang gitu ya. Naomi sekarang hujan-hujan dia udah jalan. Pasti dia udah berangkat ke kantor. Itu waktu itu memang hujan, jam 9 udah hujan. Mulai pagi udah hujan. Kau buktinya di sini duduk. Ya tapi 11.30 udah naik ke atas. Ya paling 1,5 jam kan, 2 jam. Istirahat lagi kan. Naomi nggak bisa. Semua orang itu saudara melihat orang lain enak. Haleluya. Haleluya. Iya, kalau kau ya kayak si Naomi, kau harus masuk jam 7, pulang jam tengah 6 atau jam 6. Memang kamu tidak bisa ya jam 6 langsung istirahat tidur. Tapi kamu bisa tidur nanti jam 12 siang, bangun jam 3 sore. Itu semua orang itu ada ya. Ada pasti dikasih Tuhan bonus-bonus tertentu. Jadi jangan iri dengan si A, si B, si C. Karena kita semua pasti dikasih bonus oleh Tuhan sesuai dengan talenta, kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Makanya jangan mengeluh hidup ini. Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Hati yang gembira adalah obat manjur. Haleluya. Haleluya. Jangan saudara lemas. Memang saya tahu ini sudah jam 3 sore, tapi saya khotbah belum ada sejam. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau saudara nggak punya iman, Anda nggak kuat.
Puasa pun nggak kuat. Hanya nunggu. Ke belakang dikit makan nggak kuat. Tapi puji Tuhan, karena Anda punya iman, sampai hari ini Anda kuat. Karena ini sudah juga jam 3 sore, tapi Anda belum makan. Itu karena iman. Mari kita makan tubuh Kristus dan kita minum darah Kristus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Menurut saya ini khotbah yang paling tercepat. Saya hitung paling 35 menit.